Marilah berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mencipta kami serupa denganmu. Pada kesempatan ini, kami hendak mendalami firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan budi, agar sabdamu yang akan kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Syukur dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Putramu yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Say empathy, no sympathy. Demikianlah judul renungan yang akan saya bawakan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, simpati dan empati dapat disebut sebagai sikap kasihan atau iba terhadap yang lain. Namun sebenarnya keduanya itu berbeda, walaupun memiliki penyusunan huruf yang hampir sama dan mirip dan selalu digunakan bersama-sama. Simpati dan empati. Simpati itu keadaan jiwa seseorang dalam menyikapi masalah orang lain dengan menampilkan rasa kasihan dan sikap iba. Rasa ini diikuti dengan dukungan sederhana saja, seperti dukungan verbal. Misalnya begini, kasihan, saya kasihan dia. Sedangkan empati itu suatu keadaan jiwa seseorang di mana orang tersebut ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Biasanya, rasa empati ini diikuti dengan tindakan atau aksi untuk saling membantu orang lain. Misalnya, ketika seseorang memerlukan bantuan, orang yang merasa empati, ia langsung memberi bantuan. Maka bisa dikatakan seperti ini: seseorang yang memiliki rasa simpati belum tentu memiliki rasa empati. Namun, jika seseorang memiliki rasa empati, biasanya memiliki rasa simpati. Akan tetapi, simpati yang besar juga akan menimbulkan rasa empati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menampilkan kepada kita tentang Yesus yang bukan hanya berbelas kasih terhadap banyak orang, tetapi bagaimana Yesus yang secara tindakan nyatanya mengajarkan banyak hal kepada orang banyak.
Yesus iba karena orang banyak tersebut. Maka bisa dikatakan seperti ini: seseorang yang memiliki rasa simpati belum tentu memiliki rasa empati. Namun, jika seseorang memiliki rasa empati, biasanya memiliki rasa simpati. Akan tetapi, simpati yang besar juga akan menimbulkan rasa empati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menampilkan kepada kita tentang Yesus yang bukan hanya berbelas kasih terhadap banyak orang, tetapi bagaimana Yesus yang secara tindakan nyatanya mengajarkan banyak hal kepada orang banyak. Yesus iba karena orang banyak tersebut seperti domba yang tidak memiliki gembala. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita sering memiliki perasaan simpati maupun empati terhadap sesama saudara kita yang ditimpa masalah. Dan respon setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang merasa iba lalu sekedar memberinya semangat, dan ada pula yang merasa iba dan langsung diikuti oleh tindakan nyata, yaitu membantu sesama saudara kita yang membutuhkan uluran tangan agar mereka tetap bangkit dan menjalani kehidupan. Bacaan Injil hari ini mau mengajarkan kepada kita agar meneladani apa yang Yesus perbuat, yaitu tidak hanya merasa kasihan secara verbal, tetapi rasa iba atas penderitaan sesama harus secara nyata diwujudkan melalui tindakan nyata. Jangan hanya sekedar berkata, kasihan, tetapi katakanlah, mari saya bantu. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga apa yang telah kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.